Kembali lagi bersama saya. Sebelum kita memulai membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Bapa yang selalu baru setiap hari. Tuhan, sebentar kami akan membaca firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Bapa tertanam di dalam akal dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami bisa melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa anak-Mu, kami panjatkan melalui perantaraan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Ayat kita hari ini diambil dari Keluaran 13 pasal yang ke-21. Keluaran 13 pasal yang ke-21. Beginilah firman Tuhan. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Judul firman Tuhan pada hari ini ialah pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, ayat hari ini adalah bagian kisah pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir dan perjalanan mereka menuju tanah perjanjian. Di dalam ayat ini digambarkan bagaimana Tuhan membimbing bangsa Israel selama perjalanan mereka, memimpin mereka dengan tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Dari ayat ini kita melihat ada bimbingan, perlindungan, dan kehadiran Tuhan. Ketika bangsa Israel baru saja dibebaskan dari Mesir dan memulai perjalanan menuju tanah perjanjian, sebuah perjalanan yang penuh dengan ketidakpastian, bahaya, dan tantangan. Namun penyediaan bimbingan dan cahaya dari Tuhan melalui pilar-pilar awan dan api melambangkan kehadirannya yang setia dengan umatnya, memberikan mereka arahan dan perlindungan. Tiang awan dan api berfungsi sebagai pengingat akan kehadiran dan bimbingan Tuhan yang meyakinkan bangsa Israel bahwa mereka tidak sendirian dalam perjalanan mereka. Pilar awan dan api melambangkan bimbingan dan perlindungan Tuhan. Awan memberikan keteduhan dan kenyamanan selama teriknya siang hari, sementara api memberikan kehangatan dan cahaya selama malam yang dingin dan gelap. Hal ini memperkuat gagasan tentang penyediaan dan pemeliharaan Tuhan yang konsisten bagi umatnya, terlepas dari keadaan yang mereka hadapi. Selain itu, pilar awan dan api juga melambangkan kehadiran Allah di antara bangsa Israel. Ini adalah tanda nyata dari kesetiaan dan komitmen Tuhan kepada umat pilihannya, bahwa mereka tidak sendirian dalam perjalanan mereka. Kehadiran pilar-pilar tersebut berfungsi sebagai pengingat akan perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel, untuk meyakinkan umat Israel bahwa Allah akan menuntun mereka ke tempat tujuan mereka. Dalam arti yang lebih luas, pilar awan dan api juga dapat dilihat sebagai simbol bimbingan rohani bagi semua orang percaya. Hal ini berfungsi sebagai pengingat bahwa Tuhan selalu bersama kita, memimpin dan menerangi jalan kita, terutama pada saat-saat yang tidak penuh ketidakpastian dan kesulitan. Demikianlah kita mengalami secara nyata bagaimana kehadiran dan bimbingan Tuhan dalam hidup kita, menawarkan kenyamanan dan kepastian dalam perjalanan hidup kita. Bagaimanakah perjalanan hidup kita pada saat ini? Apakah kita di dalam kesusahan? Apakah kita sedang berjalan sendiri? Apakah kita sudah merasakan kehadiran dan penyertaan Tuhan? Marilah kita memiliki iman yang sungguh-sungguh, merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Jika Tuhan bekerja melalui tiang awan dan api, maka kita dituntut untuk mempercayai bahwa di dalam perjalanan hidup kita juga ada Tuhan yang menyertai dan memberkati kita. Jangan takut dan khawatir tentang apapun, sebab Tuhan tahu apa yang diperlukan umatnya. Ia melindungi kita dari panas terik, juga dari dingin dan gelapnya malam, sehingga kita dapat berjalan siang dan malam.
Tuhan kita adalah pemelihara hidup kita. Ia tahu yang terbaik bagi kita, sebab daripadanya lah sumber segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam hidup kita ini. Amin. Sekian dulu ayat renungan pada hari ini. Please share, like, dan subscribe agar channel ini